Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sudahkah hari ini kita datang secara pribadi kepada Tuhan? Ataukah kesibukan hari ini membuat kita menjadi lupa untuk datang secara pribadi kepada Tuhan? Saat ini saya ingin mengajak setiap kita untuk datang bersekutu kepada Tuhan Yesus dan menikmati hadirat-Nya. Mari sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh kembali datang bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh memiliki waktu untuk kami secara pribadi datang kepadamu. Tolong setiap kami, anak-anak-Mu yang saat ini rindu untuk datang kepadamu Tuhan, memuji memuliakan Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap mendengarnya, kami siap dibentuk oleh-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, tak jarang ya kegiatan dan kesibukan kita setiap harinya itu membuat kita juga menjadi pribadi yang sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita sulit mendengarkan Tuhan berbicara apa kepada kita saat ini ataupun hari ini. Meskipun kita memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan, tapi karena kesibukan atau kebisingan di dalam hati dan pikiran kita membuat kita hanya mendengarkan apa yang ada di dalam hati kita dan bukan apa yang Tuhan katakan pada kita. Seringkali kita merasa bahwa kita mendengarkan suara Tuhan, tetapi ternyata itu adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk kita memiliki satu kerendahan hati, meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita, menyelidiki pikiran kita. Mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
Saudara-saudari, sungguh indah bukan? Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan tolong selidiki aku. Selidiki hatiku Tuhan saat ini. Apakah aku benar-benar sudah memfokuskan diriku kepada Engkau? Ataukah aku memfokuskan diriku pada diriku sendiri? Oleh karena itu, saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama sekali lagi meminta kepada Tuhan untuk menolong kita. Tuhan, ajar aku untuk berdiam sejenak, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, Ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. hey, hidupku hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, hidupku hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu.
di hatimu. Sebelum memulai firman Tuhan, saya ingin kembali mengajak kita, tundukkan kepala kita, memohon kepada Tuhan untuk kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, benar Tuhan, selidiki hati kami, ajar kami untuk berdiam, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kiranya setiap firman yang boleh kami dengar ini tidak lalu begitu saja. Setiap firman yang boleh kami pelajari bersama di saat ini Tuhan, itu boleh hanya karena Engkau saja yang berbicara kepada kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami menikmati akan hadirat-Mu, menikmati akan Engkau Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu, tolong hamba-Mu juga yang terbatas, yang Engkau sudah layakkan untuk menyampaikan firman ini, boleh menyampaikan semuanya ini sesuai dengan apa yang Tuhan ingin hamba sampaikan. Bukan yang ingin hamba sampaikan secara pribadi, tapi karena Engkau menginginkannya untuk kami mendengarnya Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk membuka dari Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Saya akan membacakan untuk kita semua. LAI memberikan judul Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Saudara-saudari, kesibukan seringkali membuat kita menjadi tidak fokus untuk mengerjakan sesuatu hal. Kesibukan juga membuat kita terkadang kehilangan waktu ataupun momen-momen tertentu bersama dengan orang lain. Entah karena sibuk bekerja, sibuk mengurus rumah tangga, sibuk mengerjakan tugas sekolah, atau sibuk dengan diri kita sendiri, bahkan sibuk melayani. Kesibukan-kesibukan yang kita alami ini setiap harinya, setiap waktunya, terkadang kita juga tidak memiliki waktu secara pribadi untuk diri kita sendiri. Nah, saudara-saudari sekalian, ada sebuah video pendek dari dongeng dengan judul Priority. Nah, dalam video ini memperlihatkan gitu ya, seseorang yang sibuk melakukan suatu pekerjaan, dia sibuk melakukan sana sini, kanan kiri, dia sibuk dengan segala sesuatunya, sampai-sampai ketika itu Tuhan bertanya padanya, "What's been happening in your life?" Apa yang terjadi dalam hidup Anda? "Sorry Jesus, I am too busy right now. I'll pray later." Maaf Yesus, aku sekarang sedang sibuk. Aku akan berdoa
nanti. Sorry, Jesus. I am too busy. Saudara-saudari sekalian, dalam video tersebut kembali Tuhan Yesus menyapa dan bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu mau mendengarkan ceritaku? Tetapi kembali orang tersebut berkata, sorry Yesus, aku sedang sibuk, aku gak ada waktu lagi untuk aku mendengarkan ceritamu. Nah, dari video ini Tuhan Yesus tetap menunggunya dengan setia. Tetap dia bertanya, tetapi orang itu juga mengatakan hal yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini juga sama yang dialami oleh Maria dan Marta. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, ke rumah Marta, apa yang dilakukannya di sana? Apa yang terjadi di sana? Marta dan Maria ini adalah saudara perempuan dari Lazarus yang tinggal di Betania, pinggiran kota Israel. Marta terlihat bagaimana dia sibuk sekali untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan Yesus. Dia sibuk untuk mempersiapkan suatu jamuan yang istimewa untuk Tuhan Yesus. Nah, dari kisah ini terlihat bagaimana Marta ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus ketika ia datang bertamu. Seolah-olah Marta ini ingin memastikan bahwa semuanya itu sudah tepat ada di tempatnya. Semuanya sudah tertata dengan baik di tempatnya. Hal ini juga memang terlihat bagus. Hal ini terlihat baik adanya untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, bukan? Tetapi ada hal yang menarik di dalam sini. Tuhan Yesus justru mengatakan hal yang berbeda. Justru ini menjadi satu masalah yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Apa sih maksudnya Tuhan Yesus dalam hal ini? Yang mana seolah-olah dia seperti tidak mau dilayani oleh Marta. Saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Marta ini memang baik adanya dalam pandangan manusia. Tapi apa yang dilakukannya tersebut justru membuat Marta hanya berfokus kepada makanan saja. Marta terus menyibukkan diri untuk menyiapkan hidangan yang mungkin jumlahnya banyak. Dan dia khawatir. Ada khawatir muncul dalam dirinya. Apakah semuanya ini dapat selesai tepat waktu? Apakah semuanya ini dapat tersajikan dengan baik? Apakah semuanya ini? Apakah semuanya ini? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sampai akhirnya tidak hanya khawatir yang ada dalam diri Marta, tetapi juga ada rasa kesal. Kenapa? Karena Maria tidak membantunya. Maria duduk di bawah kaki Yesus, tidak membantu Marta sama sekali. Nah, oleh karena itu, di dalam ayatnya yang ke-41 dikatakan bahwa tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Oleh karena itu, Marta pun meminta kepada Yesus untuk bilang sama Maria, untuk membantunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil Lukas ini juga memparalelkan dengan Ulangan 8 ayat 1 sampai 3. Yang dikatakan dalam ayat 3 adalah, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti
bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Atau hal ini juga sama seperti yang dikatakan di dalam Lukas 4 ayat 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, hal inilah yang tidak dilihat oleh Marta ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, ketika ia sibuk melakukan segala sesuatunya. Ia tidak melihat apa yang menjadi prioritas utamanya ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus ketika datang ke rumah Marta. Marta berfokus pada dirinya untuk menyiapkan segala sesuatu, menyiapkan makanan yang mana mungkin ketika itu Tuhan Yesus hanya menginginkan makanan yang sederhana, yang tidak membutuhkan banyak waktu untuk disiapkan. Dan Marta duduk bersama dengan Maria mendengarkan apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Oleh karena itu, hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Dikatakan bahwa ia duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus serta mengambil bagiannya. Maria tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun ketika itu. Maria hanya berpusat kepada Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan ketika itu. Nah, hal ini sangat tidak biasa. Karena apa? Karena ada perdebatan di kalangan rabi kala itu tentang apakah wanita harus diizinkan untuk mendengarkan dan belajar akan Taurat. Dan kita melihat di dalam hal ini Maria tampak seperti seorang murid yang mendengarkan apa kata Yesus. Bagi orang Yahudi, seharusnya seorang wanita ini berada di dapur dan tepat seperti apa yang dilakukan oleh Marta, berada di dapur kala itu. Menyiapkan segala makanan, menyiapkan segala keperluan untuk menjamu tamu. Dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita. Bekerja keras, menyiapkan makanan dan membuat semua orang nyaman. Tetapi justru Maria melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh murid laki-laki saja. Bukan oleh semua golongan wanita. Baginya, tempat Maria yang sebenarnya ada bersama dengan Marta di dapur, bukan di kaki Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi apa yang dipandang oleh orang-orang itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Karenanya, dikatakan bahwa Maria mengambil hal yang penting untuk dilakukannya, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Sikap ketergantungan pada Yesuslah yang lebih penting dibandingkan menyiapkan segala makanan dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Maria dengan tenang duduk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan sebelum ia pergi menggenapi rencana Allah Bapa, yaitu mati di kayu salib. Bahkan Maria dengan satu kerinduan datang kepada Tuhan untuk mendengarkannya. Saudara-saudari sekalian, di sini terlihat bagaimana Tuhan lebih menginginkan kualitas waktu, kualitas diri kita untuk datang kepadanya dibandingkan segala sesuatu yang terlihat secara dunia. Di sini juga kita bisa belajar, sama-sama belajar bagaimana kita melihat satu prioritas besar dalam hidup kita. Marta telah memilih beberapa hal yang kurang penting, sedangkan Maria telah memilih yang lebih baik dan lebih penting, dan itu tidak akan diambil darinya. Nah, saudara-saudari sekalian,
Terkadang sikap Marta ini juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan? Kita mungkin ingin berbuat baik kepada orang lain dengan melakukan banyak hal, sampai-sampai kita tidak melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan orang itu. Kita berusaha untuk melakukan ini dan melakukan itu. Kita berusaha memberikan ini dan memberikan itu kepada seseorang yang ternyata bukan itu yang mereka butuhkan. Terkadang orang lain hanya menginginkan diri kita duduk bersamanya, mendengarkan dan bercerita bersama, menghabiskan waktu bersama. Itu yang dibutuhkan. Kesibukan-kesibukan dalam hidup kita ini juga terkadang telah membuat kita menjadi lupa akan Tuhan. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita sibuk dengan pencapaian-pencapaian tertentu, tetapi kita lupa untuk mencari Tuhan dalam hidup kita dan memiliki waktu yang intim untuk bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus terkadang hanya membutuhkan kita untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus seringkali tidak membutuhkan apa yang sudah kita capai. Tuhan Yesus tidak membutuhkan segala harta kita, penampilan fisik kita. Tuhan Yesus tidak membutuhkan kekayaan kita, kepandaian kita, kecakapan kita di dalam merangkai kata-kata. Tuhan Yesus hanya butuh hati kita dan pikiran kita untuk datang kepadanya dengan satu kerendahan hati untuk mendengarkan Tuhan berbicara apa, atau Tuhan rindu mendengarkan kita menyampaikan sesuatu hal kepadanya. Kesibukan yang kita lakukan sehari-hari justru terkadang juga menjadi senjata iblis untuk membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Kesibukan yang menguras tenaga dan menghabiskan waktu ini seringkali dipakai untuk menghancurkan iman orang percaya. Iblis bukan lagi menggunakan segala dosa-dosa seperti membunuh, mencuri, dan lain sebagainya, tetapi justru kesibukan kita lah yang dipakainya saat ini untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu cerita di sebuah desa bahwa ada satu pedesaan, ada seorang petani yang kehilangan jam tangan di gudang jerami. Dia mencari jam tangan itu ada di mana di sekitaran gudang itu. Dia sibuk mencari dan mencari, tetapi dia tidak menemukannya. Sesaat ketika dia putus asa, dia keluar dari gudang itu. Petani ini melihat beberapa anak lelaki sedang bermain di luar. Iseng-iseng petani ini bilang kepada anak-anak tersebut bahwa yang menemukan jam tangannya di gudang akan diberinya uang. Kemudian anak-anak ini datang, masuk ke gudang, mereka senang mencari, sibuk mencari dan mencari. Tetapi banyak anak-anak yang keluar dari gudang itu dan tidak menemukan jam tangan tersebut. Dan akhirnya ada satu anak, dia keluar terakhir, dia menemukan jam tangan itu. Lalu si petani ini bertanya kepadanya, bagaimana engkau bisa menemukan jam tanganku itu? Jawab seorang anak ini, aku duduk, aku berdiam di dalam keheningan ruangan yang ada di gudang itu. Aku mencoba mendengarkan detik-detik suara dari jam tangan itu. Dan di sanalah ketika aku mendengarkannya, aku mencari dan menemukannya. Nah, saudara-saudari sekalian, anak ini memilih untuk duduk tenang dan membiarkan dirinya tenang juga untuk melakukan apa yang seharusnya memang ia perlu lakukan untuk mendengarkan suara dari jam tangan tersebut. Sibuk melakukan suatu pekerjaan memang tidak pernah dilarang, apalagi melayani Tuhan juga bukan suatu larangan. Tapi terkadang apa yang kita lakukan ini justru membuat kita menjadi pribadi yang penuh dengan kekhawatiran dan juga kekesalan.
Khawatir mungkin karena takut tidak bisa selesai tepat waktu. Khawatir karena takut tidak berhasil atau tidak sempurna hasilnya. Serta kesal karena semua tenaga kita akan terkuras untuk hal tersebut. Kita juga mungkin sibuk melayani, mencari uang, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Tapi semuanya itu, apakah untuk kemuliaan Tuhan? Dan sudahkah melibatkan Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalamnya? Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memiliki waktu yang baik dan intim untuk mendengarkan Tuhan berbicara serta memiliki persekutuan di dalamnya. Oleh karena itu saudara-saudari, janganlah terlalu menyibukkan diri sampai kita lupa bahwa Tuhan pun perlu untuk kita cari di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di saat ini Tuhan, firman yang boleh kami sama-sama pelajari dan dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh membagi waktu yang terbaik di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi menyibukkan diri kami untuk kepentingan kami masing-masing, tetapi kami terlebih dahulu mencari Engkau. Kami terlebih dahulu memiliki waktu dan menyisihkan waktu kami untuk kami bersekutu bersama dengan Engkau. Dan ajar kami Tuhan di tengah kesibukan kami pun bisa mendengarkan akan suara Engkau Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa ini. Kiranya Tuhan yang tolong sertai bangsa ini, apalagi jika sebentar kami akan memilih pemimpin yang baru, Tuhan yang tolong sehingga kiranya setiap rakyat yang akan memilihnya, mereka boleh membuka hati mereka, pikiran mereka, mata mereka untuk sama-sama melihat siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Melihat bukan karena satu iming-iming uang atau janji-janji palsu di dalam penyampaian akan kampanye Tuhan, tetapi kami boleh benar-benar melihat dan merasakan sesosok pemimpin yang akan memimpin bangsa ini. Tolong berkati juga Tuhan, siapapun yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, kiranya mereka boleh terus benar-benar bertanggung jawab di dalam memimpin bangsa ini. Dan kami serahkan juga Tuhan, untuk setiap kami pribadi lepas pribadi, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin kami, sehingga kiranya apapun yang kami lakukan itu pun boleh berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi